Mudah-mudahan Allah SWT membuat kita semua bisa istiqamah di agamanya, kita hidup dan mati di atas keimanan kita, karena waktu terbatas teman-teman sekalian. Waktu terbatas, renungi baik-baik. Gak ada waktu kita ulangi lagi. Atau pepatah bahasa Arab mengatakan begini, laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja. Sekarang mumpung Anda kuat, Anda sehat, gunakan itu. Sebelum datang waktu di mana Anda tersibukkan, Anda sakit, Anda tua. Ada seorang kerabat kami dulu, subhanallah sudah meninggal, semoga Allah rahmati. Jadi beliau ini di masa umurnya terakhir sekali, sudah sangat tua, hampir 70 tahun umurnya. Baru dia bilang, saya ingin sekarang mau belajar tentang sejarah-sejarah sahabat, kemudian saya mau menulis. Ada satu ponakannya sempat tegur mengatakan, paman, kapan waktunya? Karena sekarang beliau bukan seorang ulama yang langsung bisa nyusun buku gitu kan. Kayak Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun Zadul Ma'ad 5 jilid hanya di musim haji. Karena ilmu sudah di otaknya semua, tinggal dia tulis saja. Dan sekarang Masya Allah manfaatnya ratusan tahun, beliau sudah meninggal bisa didapat. Ini orang baru mau belajar di umur hampir 70 tahun. Kata ponakannya, di mana Anda selama ini paman? Kok baru sekarang? Waktu mahal. Istiqomah teman-teman sekalian. Anda hanya akan merasakan nikmatnya iman dan ibadah itu kalau Anda istiqomah. Kalau orang Senin Kamis ibadahnya, kapan dia suka dia ibadah, kapan enggak urus, itu percuma. Jadi nggak ada juga kenikmatannya ibadah itu. Anda akan rasakan sekali lagi kenikmatan ibadah justru pada saat Anda maksimalkan, selalu mengerjakannya, lama-lama jadi istiqomah, dan itu justru ada kenikmatan. Kenikmatan yang terbukti kita jadi nggak mau berhenti, ketagihan. Ada jemaah saya gara-gara dia coba praktikin beberapa dalil yang kami sampaikan tentang sedekah. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai ketagihan sedekah itu. Ketagihan, kayak orang ketagihan, kayaknya kalau nggak sedekah tuh nggak enak. Cari siapa lagi yang dia mau kasih, apalagi yang dia mau kasih. Setiap kali makan pikirannya, siapa lagi yang saya mau berbagi. Karena sudah pikiran dia, kalau saya berbagi ini investasi yang terbenar. Ini yang paling benar. Pernah baginda Nabi SAW menyembelih seekor kambing, lalu beliau berikan kepada Aisyah sambil mengatakan, hai Aisyah, bagi-bagikanlah. Maka Aisyah pun mengikuti perintah Nabi SAW, dibagi-bagi kecuali paha bagian depan. Dan ini yang paling disuka oleh Nabi SAW gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW sibuk dengan kegiatan di luar rumah, datang, setelah itu beliau mengatakan, wahai Aisyah, bagaimana? Apa yang sudah kau lakukan dengan kambing tadi? Kata dia, ya Rasulullah, sudah habis semuanya, kecuali pahanya. Pahanya saya tinggalkan buat Anda. Kata Nabi SAW, keliru hai Aisyah. Kau harus ucapkan apa? Ucapkanlah kalau semuanya ada dan habis satu pahanya. Apa maksudnya? Maksudnya yang kau sedekahkan itu yang kita akan terima pahalanya di akhirat. Yang kau tinggalkan kita makan nih paha, ini sebenarnya yang habis. Begitu cara memahami kalau orang sudah istiqamah, memaksimalkan waktunya. Dia tahu kalau apa yang dia kerjakan itu adalah dia akan panen di sana, maka dia selalu memberikan yang terbaik. Ingat teman-teman sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Jadi jangan pernah antum atau Anda beribadah karena berpikir Allah butuh. Makanya kita sholat itu asal jadi saja. Yang penting sudah store kewajiban. Nah, kita biar ibadah teman-teman ribuan tahun nggak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh itu. Allah hanya mau menilai ketakwaan kita, kepatuhan kita kepadanya. Seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati memang. Kita harus istiqomah. Anda tidak akan merasakan kenikmatan ibadah sampai ada istiqomah. Ya. Dan saya sudah sampaikan kiat-kiat istiqomah. Jangan lupa, yang pertama nuntut ilmu. Selalu buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarin selalu. Yang kedua, Anda harus mengamalkan isi ilmu itu. Nggak bisa tidak. Dengarin sholat malam, amalkan. Dengarin puasa, amalkan. Dengarin baca Quran, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas yang soleh. Bentuk teman-teman yang baik. Grup-grup ya, kita semuanya orang-orang yang baik dalamnya. Yang isinya selalu berbagi kebaikan-kebaikan. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Gimana bayar fidyah istri yang hamil 2,5 kilo beras per hari? 2,5 kilo beras per hari mirip dengan zakat fitrah. Ya. Tinggal dikali jumlah hari yang Anda tidak ada atau tidak puasa.
Kalau kita sudah tarawih, bolehkah kita tahajud lagi? Boleh. Yang mengatakan sholat malam, tarawih dan malam itu dipilih salah satunya. Ini pendapat pertama. Dan tidak lebih dari 11 rakaat. Ada pendapat kedua mengatakan orang boleh tarawih, boleh juga disambung dengan sholat malam. Kalau Anda pernah lihat ya, mungkin tahun ini tidak ada barangkali ya, sholat tarawih di Masjid Haram Mekah di 10 terakhir Ramadan sekitar 33 rakaat sholat itu. Setahu saya nggak ada masalah. Saya pun berpegang pada pendapat yang tarawih mau sholat malam lagi gitu kan. Tapi teman-teman perlu garis bawahi satu hal. La witraini fi lailah. Nggak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana di bulan Ramadan nanti kalau kita masih pacaran? Khusus untuk orang yang sudah suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum laila. Aku telah halalkan, kata Allah, untuk berhubungan biologis ya. Kalian menggauli istri kalian di malam Ramadan itu. Mereka para istri pakaian kalian, kalian juga pakaian buat mereka. Tapi kalau pacaran yang dimaksud adalah bukan suami istri, hukumnya haram di Ramadan atau di luar Ramadan. Apalagi di Ramadan, untuk apa gitu kan. Jadi ini hukumnya haram, tidak boleh. Melihat yang lawan jenis bukan mahram, haram. Menyentuhnya haram, menyiumnya haram ya, ini semuanya bisa masuk dalam haram. Dan pacaran sebelum nikah sama saja tanda kutip dengan zina. Nggak ada bedanya. Walaupun Anda bilang, enggak, saya tidak sampai meletakkan kemaluan-kemaluan, tetap aja. Kan zinanya mata melihat, zinanya lisan berbicara, zinanya telinga mendengar, zinanya tangan menjamah, zinanya kaki melangkah, dan kemaluan menyempurnakan itu, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum pernikahan yang sudah terpisah 2 tahun lebih dan terakhir suami tidak ada lagi atau tidak lagi hubungan suami istri? Tetap status suami istri selama belum ada perkataan tolak dari suami. Selama suami belum, ada 2 hal yang bisa terjadi ya. Yang pertama itu kalau suami mengatakan saya ceraikan kamu dengan lafaz yang jelas tanpa ada emosi, jatuh tolak itu. Atau yang kedua, si istri mengajukan khulu, menarik haknya suami. Dia mengadukan kepada hakim setempat, hakim lalu memanggil si suami, lalu kemudian mengajak berdiskusi. Kalau tidak ada titik temu, maka hakim mengeluarkan khala namanya, menarik haknya si suami dan diceraikan. Kalau selain daripada ini tidak ada hubungannya, walaupun sudah 2 tahun tidak berhubungan biologis. Dan ini was-was syaitan, teman-teman sekalian. Bagi Anda yang sudah berumah tangga mendengarkan ceramah kami ini, berhenti untuk menutup pintu biologis dengan pasangan. Ini kenikmatan Allah kasih dan halal, gitu kan? Makanya kita harusnya bisa memberikan yang terbaik pada pasangan kita dan nikmati yang ada. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenis yang mengundang syahwatnya di luar, kembalilah pada pasangannya, karena dia memiliki apa yang dimilikinya. Ujungnya kemaluannya sama, beda casing iya. Oh ini putih, oh ini Arab, oh ini Melayu, oh ini bule, oh ini, ujung-ujungnya sama saja, gitu kan? Maka jangan sampai buka pintu ini ya. Saya sering dengarkan keluhan seperti ini. Sudah setahun tidak biologis, 2 tahun tidak biologis, ada 10 tahun tidak biologis, tinggal. Lalu untuk apa suami istri? An-nikah dalam bahasa Arab itu, definisinya nikah ya, itu adalah al-watu', biologis itu. Memang biologis. Makanya Nabi SAW mengatakan, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillah fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya, karena dia sudah punya tempat pelampiasan biologis. Maka dia tinggal menjaga setengah yang tersisa, gitu kan? Jadi harusnya kita memperindah biologis itu. Bahkan sebagian ulama menjadikan biologis bagian daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang halal, tapi ya, yang halal tentunya suami istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bid'i ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Para sahabat kaget lalu berkata, ayati ahaduna ahadu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istri yang dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa kalau zina? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wakadzalika fil halal, begitu juga kalau yang halal. Coba buat setiap hubungan biologis itu
sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Setiap suami, setiap istri berusaha coba memberikan dari penampilan, minyak wangi, bau mulut, bau badan yang terbaik. Supaya jangan membuka pintu syaitan agar membuat rusak. Ingat, perceraian bermula dari rusaknya biologis. Kapan biologis itu baik, maka 50% masalah rumah tangga sudah selesai. Kapan dia rusak, maka rusak. Makanya dalam hadis Bukhari, Nabi SAW ingatkan, iblis punya singgasana di lautan dan dia selalu dia selalu terima laporan setiap hari dari anak cucunya. Ada yang mengatakan, saya baru buat si fulan membunuh, saya baru buat si fulan mabuk, saya baru buat si fulan mencuri. Bagi iblis dianggap biasa. Sudah, gitu loh. Sampai ada datang anak cucu yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri. Kata iblis, kamu jagoannya. Jadi itu. Dan awal pemula cerai adalah ini. Makanya jangan dirusak teman-teman sekalian. Diperindah, ya. Disambut dengan baik supaya tertutup pintu-pintu fitnah itu. Nasihat saya bagi akhwat kita yang sudah menjadi istri, jaga penampilan yang terbaik. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Kepada para suami disampaikan, adalah wanita ahli surga kalian, istri kalian ahli surga adalah yang kalau kalian lihat kepadanya kalian akan senang. Bajunya, penampilannya, badannya wangi, senyumannya, rambutnya yang rapi. Sampai Aisyah kalau mau menyambut Nabi SAW ditaruh wangi-wangian di rambut beliau radhiyallahu anha, menyambut Nabi SAW. Dan kalau kau perintahkan, maka dia akan patuhi. Selama bukan maksiat, lakukan. Temani saya duduk, ibu-ibu duduk, ini akhwat duduk temani suami saja, mau makan, mau ngobrol, tangannya dipijit-pijit, itu udah pahala besar, gitu kan? Itu luar biasa. Itu pacaran yang halal itu, gitu kan? Jadi penuhi itu. Dan kalau kau lagi tidak ada, dia menjaga amanah, tidak berkhianat. 3 ini ahli surga. Disebutkan begitu. Para akhwat kita, sambutlah surga dari tangan suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal sementara suaminya ridho, merasa kehilangan. Ridho itu kehilangan, aduh istri saya meninggal, sedih. Maka dijamin baginya masuk surga. Jangan sampai Anda menjadi pada saat meninggal suami mengatakan, alhamdulillah dia mati. Karena dengan dia mati tidak ada lagi yang cerewet di telinga saya, nggak bengkak karena tiap malam ribut terus, gitu kan? Kejar surga dari suami. Begitu juga Anda sebagai suami, kejar yang terbaik, nikmati istrimu, berikan dia baju tidur yang kamu suka, berikan minyak wangi yang kamu suka, sampaikan yang kau inginkan, nikmati dia. Kata Nabi SAW, istrimu kalau kau nikmati, kau akan nikmati dia, tapi kalau kau buat masalah, maka akan jadi masalah bagi kamu. Kan begitu penyampaian wahyu.